Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ma'ma'ihi lati la tuhsa. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa arahu fi sayrihi min ayatihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu lana indallahi dhuhra, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil irang kompak walhamdulillahi rabbil fadilatan utama minal ulama, para alim ulama yang kita taati fatwa serta nasihat-nasihatnya. Beliau yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kudus, beliau Bapak Haji Nur Afifuddin SPD MPD beserta Bapak Ibu guru semuanya yang kita hormati dan kita muliakan. Semoga semuanya diberikan panjang umur, manfaat, barokah. Amin Allahumma. Tak lupa dari semua pengurus OSIS SMA Negeri 2 Kudus, panitia pengajian yang saya hormati dan saya banggakan, Grup Rebana Al-Firdaus, Grup Rebana Al-Firdaus yang saya hormati. Wassalamualaikum Muhammad. Para bapak, para ibu, rekan-rekan kita semua, keluarga besar SMA Negeri 2 Kudus, rahimana wa iyyakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama lisan membaca tahmid alhamdulillahirabbil. Rekan-rekan kita dipertemukan oleh Allah di pagi yang sangat sejuk ini. Ini bertepatan dengan hari Sukro Palguno. Ini namanya hari Sukro Palguno. Rekan-rekan kita tahu Sukro apa? Kacang. Sukro itu Jumu'ah. Sukro kok kacang atom. Sukro itu Jumu'ah, Palguno itu Pon. Ini hari Jumu'ah, Pon. Sukro kok kacang atom. Ini hari Jumu'ah, Pon, tanggal 1 Syakban. Oh, ini tanggal 1 Syakban. Alhamdulillah. Rekan-rekan kita, Allah memberikan kita kenyamanan dalam majelis taklim, majelis ilmu ini. Suasana begitu sejuk,
begitu terang. Alhamdulillah. Tapi seumpama hujan, jangan bersedih. Halo? Yuk kita biasa ar-ridho bil qadar. Kita menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pinta belum tentu baik untuk kita, tapi pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Saya ulangi, yang kita pinta belum tentu baik untuk kita, tapi pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Jadi terangin alhamdulillah seumpama hujan. Alhamdulillah. Rekan-rekan, walaupun hujan itu repot ya, hujan itu repot enggak? Ada orang punya acara mantul resepsi, itu hujan, kebetulan istirahat, itu ngedom bakso, berhenti sebentar, ujuk-ujuk ke bakso. Bos, Sallallahu Muhammad. Jadi rekan-rekan, kita pemberian Allah itu yang terbaik. Allah berfirman, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Apa artinya? Wa nazzalna, dan kami Allah menurunkan ma'an air minas sama'i dari langit. Wa nazzalna minas sama'i, dan kami Allah menurunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang diberkati. Hujan itu air yang diberkati. Hujan itu barokah. Sallallahu alaihi Muhammad. Rekan-rekan, siapa yang doanya ingin diijabahi oleh Allah Ta'ala? Siapa yang cita-citanya ingin diijabahi Allah Ta'ala? Ya Allah, ijabahi hajat kami semua ya Allah. Sabda Rasul, fintani maturodani doa. Ada dua perkara doa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada dua perkara doa tidak ditolak. Rekan-rekan kita, tidak ditolak itu pemahamannya apa? Diterima. Ada dua perkara doa langsung diterima Allah. Apa itu? Pertama, indan nida, ketika dikumandangkan azan. Ketika dikumandangkan apa? Ketika dikumandangkan azan, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Wastujibat doa, doa-doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikumandangkan azan. Rekan-rekan, subhanallah. Makanya rekan-rekan semuanya, bila ini doanya diijabahi Allah, bila mendengar azan, sikap kita pertama dengarkan. Apa? Pakai mic. Bila mendengar azan, sikap kita gimana? Pertama dengarkan. Apa Mbak? Dengarkan. Yang kedua jawabi. Apa? Jawabi. Yang ketiga berdoa. Kan? Oke, bagaimana sikap kita bila dengar azan? Pertama dengarkan. Kedua jawabi. Rekan-rekan, bila mendengar azan kok tidak mau jawabi, itu menjadikan hati ini keras. Bila hati itu keras, kanggalannya. Yang saya pun dikeluarkan buka sengajananya ya. Mami gitu kok. Kepunan atau hubungan. Rekan-rekan, mendengar azan kok nggak mau jawab, menjadikan hatinya keras.
sulit dinasihati. Oke. Bila mendengar adzan, apa sikap kita? Pertama, dengarkan. Kedua, jawabi. Ketiga, doa. Karena pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, doa-doa langsung tembus ke hadirat Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Doa tidak ditolak. Pertama apa? Ketika dikumandangkan. Yang kedua rekan, doa tidak ditolak oleh Allah watah talmato ketika turun hujan. Ketika turun apa? Hujan. Ketika turun hujan, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, doa-doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan kita, maaf, bila ada turun hujan, biasanya sempat berdoa tidak? Halo, bila turun hujan, jujur, biasanya sempat berdoa. Sempat. Ada satu doa rekan, ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun hujan, mau doanya? Doanya dari Rasul begini. Allahumma. Bersama-sama ini doa yang dari Rasul ini ketika ada hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Sudah itu saja. Kalau itu kata-kata saya itu. Ulangi. Doa ketika ada hujan yang diajarkan Rasul. Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya Allahumma ya Allah, sayyiban semoga Engkau mencurahkan, menurunkan hujan ini ya Allah, nafi'ah, hujan yang membawa manfaat. Ayo doanya apa? Allahumma sayyiban itu pakai sod ya, sod ya. Dan ada alifnya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga Engkau mencurahkan hujan ini, hujan yang membawa manfaat. Jadi hujan itu barokah. Jadi rekan-rekan, besok ketika menjelang kiamat, ketika akan keluar Dajjal, ada masa 3 tahun kekeringan. Tahun pertama Allah menahan sepertiga air hujan tidak turun. Allah menahan sepertiga pertumbuhan tidak tumbuh. Di tahun kedua Allah menahan 2/3 hujan dan Allah menahan 2/3 pertumbuhan. Tahun ketiga, tahun itu sama sekali tidak ada hujan, tahun itu tidak ada sama sekali pertumbuhan. Kira-kira nggak ada hujan, nggak ada pertumbuhan, apa yang terjadi? Kekeringan, kelaparan. Akhirnya Bapak Ibu, orang berebut roti satu saja akan saling bunuh-membunuh karena saking lapar. Saat itulah Dajjal datang, dia membawa makanan dan minuman. Siapa yang makan minumannya Dajjal, dia harus menyembah pada Dajjal itu. Na'udzubillah min. Makanya hujan itu barokah. Yuk berdoa sama-sama ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa barikhna Ramadan. Allahumma barik wa sya'bana wa barikhna Ramadan. Allahumma barik wa sya'bana wa barikhna. Amin.
Ya Allah kami mohon Rojab yang barokah, amin. Ya Allah kami mohon Syaban yang barokah, amin. Panjang umur kita berjumpa Ramadan, amin. Panjang umur kita berjumpa Ramadan, amin. Allahumma barik wa sya'ana wa barik Bapak Ibu, Mas-mas, rekan-rekan semuanya, walaupun sudah sangat hafal, tolong tetap berdoa yang sungguh-sungguh ya. Ini minta kemarin recep barokah. Rekan-rekan kita tahu artinya barokah. Siapa yang tahu artinya barokah? Apa Mas? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bila tambah barokah, tambah baik, maka jumpa Rojab Sya'ban, ibadahnya tambah baik, rezekinya tambah baik, tekun belajarnya bertambah baik, kerukunannya, rezekinya semuanya bertambah baik. Apa barokah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Rekan-rekan, Bapak Ibu, minta kepada Allah rezeki kemarin barokah, ini tanggal 1 Sya'ban barokah, panjang umur berjumpa Ramadan. Mas, Mbak, ini kenapa saya sungguh-sungguh berdoa? Karena ada orang itu jumpa rezeki, Mas, tapi tidak jumpa Sya'ban. Ada tidak? Dia jumpa rezeki, tapi tidak jumpa Sya'ban. Ada tidak? Orangnya ada ikut hadir. Oh, penting kuburan. Doa ya, mereka barokah, amin Allahumma. Oh, ya. Rekan yang kedua, ini bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Yuk kita sama-sama mohon pada Allah semoga diberikan sehat walafiat. Bertambahnya ibadah kita menjelang bulan suci Ramadan. Ya Allah kami mohon akunnya pertolongan masuki bulan Sya'ban, berikan kita kebaikan, ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah, ibadah meningkat, harta berjamaah, amin. Allahumma barik fi Rajab. Amin Allahumma. Rekan-rekan, kita lihat banner kita, penguatan pendidikan religius dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, SMA Negeri 2 Kudus, aktualisasi nilai-nilai Isra Mi'raj
dalam kehidupan sehari-hari di era Society 5.0. Hotmil Quran 30 juz, pembacaan Maulid Al-Berjanji, perdana Al-Firdaus, Ma'idah Sanah dan hiburan Islam. Alhamdulillah. Rekan-rekan, kalau bicara Isra lalu Mi'raj, maka kita buka kitab suci Al-Quran surat Al-Isra juz 15 ayat pertama. Ini dalilnya ini Isra. Surat apa? Al-Isra juz 15 ayat pertama. Firman Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Surat apa tadi? Al-Isra juz 15 ayat. Ini pangapunten Bapak Ibu niki kula langsung Ibu kersane mangke ketika pulang dari acara ada akar itu ada laget, ada bekas, ada oleh-olehnya. Nanti pulang pengajian ada oleh-olehnya. Mas sama Mbak kalau pulang pengajian biasanya bawa oleh-olehnya. Apa nih Bu? Jajan. Terus artinya tadi dalil naklinya Isra itu surat Al-Isra juz 15 ayat. Satu gitu loh Mbak, kok malah jajan lagi. Tapi gini nggak apa-apa kan? Apa? Jajan itu namanya bonus. Bonus itu logat Arabnya ziyadah atau nafilah. Niatnya sekolah mengaji, bonusnya jajan. Kalau dapat alhamdulillah, tidak dapat. Kalau boleh gimana? Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanalladzi. Kan ya. Sewu ada yang bawa aplikasi Quran. Kalau bawa aplikasi Quran buka hati. Nanti dibuka. Subhanalladzi artinya tanzihalladzi. Dengan maha suci dan asro yang menjalankan bi'abdihi dengan hambanya dan yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Rekan-rekan, jadi Al-Isra itu sayyidul laili. Isra itu berjalan di waktu malam. Itu namanya apa? Isra. Jadi rekan, Isra itu apa artinya? Sayrul laili berjalan di waktu. Rekan pernah berjalan di waktu malam? Berkabung. Jadi pengalaman Mbak itu. Coba yang dikehendaki bukan itu. Allah Maha Suci, Allah yang menjalankan baginda Nabi Muhammad menjalankan di waktu malam minal masjidil haram Mekah ilal masjidil aqsa Baitul Maqdis Palestina. Di waktu malam. Jadi rekan-rekan, ini kenapa ayat Isra ini dimulai subhana membaca tasbih. Karena apa? Isra Mi'raj adalah sesuatu yang mengagumkan. Sesuatu apa Mbak? Mengagumkan. Makanya bila kita melihat sesuatu yang indah mengagumkan, kita ucapkan subhanallah. Pak, misalkan sesuatu yang baik Pak,
kita bilangnya Masya Allah. Ini kan, ya Allah, anak itu begitu pada orangnya, pada orang tuanya. Masya Allah. Rekan-rekan, waktu hujan siang di langit timur ada pelangi. Ada apa? Pernah lihat pelangi? Begitu indah, merah, kuning, hijau di langit. Ini lagu TK. Mereka begitu lihat pelangi yang indah mengagumkan. Ya Allah, pelangi yang indahnya gitu mengagumkan. Subhanallah. Ketika yang baik, rekan-rekan, bila kalian diberi kesempatan haji umroh, maka di tiang-tiang masjid Mekah Madinah itu ada halakoh Quran Bapak Ibu, ada syekhnya gurunya. Ketika bacaan kita baik, kita ikut ngaji, bacanya baik, syekhnya bilang, oh Masya Allah, Indonesia, Masya Allah. Oh, kalau baik itu apa? Masya. Tapi kalau baik mengagumkan, Subhanallah. Oke, memulai sesuatu yang baik, ucapkan apa? Memulai sesuatu yang baik, ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Satu contoh. Bila telah selesai, alhamdulillah. Rekan-rekan berjalan, tiba-tiba tersandung batu gaduk. Ayo, kita terbentur batu gaduk. Apa ucapan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia biasakan. Ampun kayak orang kuno mas. Orang kuno bilang gini, begitu sanu gaduk kok anak kadal. Saya begitu ya. Begitu kita terbentuk batu apa ucapan istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rekan-rekan pernah lewat tempat yang angker. Pernah. Orang kuno kalau lewat angker itu bilangnya gini, amit-amit dah anak itu sampean jadi lewat. Jadi seumpama yang di sini itu jin, berarti dengan amit-amit dah anak itu, berarti dengan boleh. Bila lewat tempat angker, dia semuanya selamat, ucapkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ketika kita nggak tahu siapa yang tempat situ ya, ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Biar dia nggak ganggu kita. Jadi rekan-rekan, ciri orang yang bahagia itu wamisanan dzakiro, lisan kita selalu ingat pada Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallallahu alaihi Muhammad. Rekan-rekan, Pak, supaya lesannya ingat Allah gimana? Rasul bersabda, jadiku imanaku. Imanmu ayo diperbarui. Kamu wa kaifa nujaddidu imanana? Gimana cara perbarui iman kita ya Rasul? Akhiru min qauli la ilaha illallah. Yuk, perbanyak zikir la ilaha illallah. Makin lisan masukkan dalam pikiran, masukkan dalam hati. Bila hati sudah selalu ingat Allah, maka yang keluar dari mulut kita selalu akan menyebut nama apa? Rekan-rekan, maaf, rekan pernah jumpa orang bila bicara yang keluar itu binatang-binatang. Halo, kenapa? Kalau keluar itu binatang gitu loh, apakah yang bau, yang celeng, yang babi? Maka tidak. Saya tanya, bila yang keluar binatang-binatang, berarti di dalam hatinya isinya apa? Kebun. Jadi dia hidupnya manusia, itu
banyak kebun binatang. Akhirnya yang keluar binatang. Bila hatinya ingat Allah, maka apa? Maka yang keluar akan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, saya doakan siapa yang ingat Allah, maka kita akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla rekan-rekan, saya berdoa karena ini tambah barokah. Senang itu loh, senang. Yang menempel itu gaya minum. Pisang pura-pura kelas. Kelas enggak sedekah. Ya Allah, kita tak minumnya kelas. Bukan. Salah Sayyidina Muhammad. Mereka jadi mereka Allah memperjalankan baginda Nabi Muhammad di waktu malam minal masjidil Haram Mekah ilal masjidil Aqsa. Itu ila taklili mudati, hanya sebentar waktunya. Jadi bukan semalam, tapi hanya sebentar waktunya. Cuma terjadinya di waktu malam. Rekan-rekan, siapa yang tahu jarak Mekah Palestina? Mekah Palestina berapa ribu kilo? Mekah Palestina 1225 kilo kurang lebih. Lebih panjang daripada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu 1031 km. Itu hanya sebentar. Karena apa? Allah memperjalankan Rasul, Allah memberi kendaraan Rasul namanya buruk. Namanya apa? Rekan-rekan, buruk itu sejenis apa? Yo, buruk itu apakah kayak kereta cepat? Apakah kayak jet tempur? Kayak apa? Mereka buruk itu dabatul abyad, hewan berwarna putih. Hewan berwarna apa? Putih. Ini bajunya warnanya apa? Putih. Hewan berwarna apa? Putih. Mereka fawqal himar wa dunal baghl, lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada begol keledai. Kan buruk itu hewan putih, lebih besar daripada himar. Siapa yang tahu himar? Rekan tahu nggak? Mbak tahu nggak himar? Himar itu kayak kuda, agak kecil. Itu bulunya satu lelek putih, satu lelek hitam, satu lelek putih, satu lelek hitam. Apa namanya? Zebra. Dalam bahasa Arab namanya himar. Lebih besar dari himar, lebih kecil daripada begol keledai. Pipinya buruk kayak pipi manusia. Rambut kepala buruk kayak rambut kepala kuda.
punggungnya kayak berlian putih, ekornya kayak ekor unta, kakinya kayak kaki unta, tapi telapaknya kayak telapak sapi. Di antara kanan kiri badannya ada dua sayap kanan dan kiri. Kira-kira bayangannya kayak apa, Pak? Misalnya bayangannya kayak apa kita? Oh, kayak kuda poni ya. Kayak kuda, bijinya kayak manusia, rambut kepalanya kayak rambut kepala kuda, punggungnya berlian putih, ekornya ekor unta, kakinya kayak kaki unta, tapi telapaknya kayak telapak sapi, ada sayap kedua kanan dan kiri. Kayak apa, Mas? Kuda poni. Tapi sengaja belok kampung. Mereka itu sekali dia melangkah sepanjang pandangan mata. Saya contohkan, rekan pandangan jauh sampai mana? Langit itu buruk sekali melompat sepanjang pandangan matanya. Langsung saja. Maaf, terkejut. Ketika dia berlari lebih cepat daripada barkun, barkun itu kilat cahaya, lebih cepat daripada cahaya. Rekan-rekan yang sallallahu alaihi Muhammad, rekan-rekan, makanya aja. Nah, ini perjalanan yang sangat mengagumkan. Makanya rekan-rekan, orang tidak percaya kepada Isra itu hukumnya kufur, karena dalilnya jelas. Surut dalaman dalilnya jelas-jelas cetok jelas. Tidak percaya Mi'raj hukumnya fasik karena dalilnya di surat An-Najm isyarah. Rekan-rekan, Sallallahu Muhammad. Rekan, ketika malam Isra Mi'raj, Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril sendika dawuh Gusti, sana ke surga, ambil kendaraan buruk, ikuti kekasih Muhammad, untuk sowan kepada insya Allah. Rekan-rekan tahu berapa jumlahnya para malaikat? Rekan-rekan kita, jumlahnya malaikat ada berapa, Mbak? Oke, jumlahnya malaikat lebih banyak daripada jumlah batuan di bumi, lebih banyak daripada jumlah hewan-hewan di lautan, lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Cuma yang wajib kita ketahui hanya 10. Hafal semua? Hafal semua 10? Yang menyampaikan wahyu malaikat Jibril, yang membagi rezeki malaikat pakai mic. Yang membagi rezeki malaikat siapa? Mikail. Yang meniup trompet malaikat Israfil. Siapa tadi bilang Israfil? Israfil. Yang mencabut nyawa malaikat. Sudah kenal ya? Rekan, ini majelis pengajian, ini dihadiri tingkatannya kosong bukan? Ini banyak sekali malaikat, bapak kepala sekolah banyak sekali malaikat ini. Tadi saya sempat melihat malaikat Israel datang di situ, apa sandal dulu? Malaikat Israel dulu. Saya bilang oke, kanan kiri kita ada dua malaikat, tugasnya mencatat amal kita. Malaikat siapa? Rokib, malaikat rokib atid mencatat amal kita. Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Rekan-rekan, Allah mencipta malaikat penjaga neraka tidak pernah tertawa sama sekali.
Apalagi tertawa, senyum saja nggak pernah. Ada orang masuk neraka, dia cemburu, masuk lagi cemburu lagi. Makanya dalam siapa kok pagi siang malam kan cemburu, berarti calon penghuni. Mereka saudara-saudara tabassumu fi wajhika laka sadaqah. Kalian bertemu teman saudara tersenyum, senyum itu sedekah. Di Rasul itu ketika dilihat wajahnya, Rasul itu tersenyum. Ya, Sallallahu Muhammad yang menjaga surga malaikat. Malaikat itu, malaikat ini dua. Oh. Malaikat munkar nakir, penanya di kuburan. Ya, rekan-rekan, makanya saya berharap kita semuanya selamat semuanya. Amin Allahumma. Rekan, di surga itu ada 40.000 buruk. Ada buruk yang jalan-jalan, ada buruk yang sedang duduk bercengkrama dengan temannya, ada buruk yang juga makan jajan juga ada. Anak buruk sih gak jadi berang ya. Anak buruk sih berjujur barang ya Allah. Nah, mereka itu ada satu buruk, dia haruslah sendiri, badannya kurus, kepalanya menunduk, wajahnya pucat mata berlinang air mata. Ditanya malaikat buruk, ada apa malaikat? Kamu di sini kok sendirian kenapa? Lihat teman-temanmu bercengkrama, bersinggah-singgah, bersenang-senang, bermain-main. Kamu di sini kenapa buruk? Badanmu kurus, kepalamu menunduk, matamu berlinang air mata. Ada apa buruk? Kepala malaikat. Ada apa? Saya ini sedang dilanda cinta. Buruk, kamu dilanda cinta? Iya malaikat. Bila saya kenapa orang yang saya cintai malaikat? Siang terbayang-bayang, malam terkenang-kenang, tidur pun jadi impian. Makan serasa tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Yang ada di hatiku cuma kau sayang. Maaf ya, itu menjadi umum ya. Kalau menurut sekarang mainnya WA. Ya Allah, ketemu sama teman lama WA. Mobil antik murah harganya. Bilang apa bilang itu? Mobil antik murah harganya. Bila dibanding permata biru, gadis cantik siapa punya? Bolehkah kita tahu siapa namamu? Ya Allah. Semakin hari mas, semakin berani. Pantolnya agak berani lagi. Apa pantolnya? Kucing kurus mandi di papan. Bahkan terbuat dari kain jati. Badan kurus bukannya kurang makan, tapi memikirkan kita si jantung hati. Selang berhari minggu bertambah berani lagi. Apa pantolnya? Kalau mau masak sangini, jangan lupa penyedap rasa. Kalau mau cari suami, pilih yang tampan seperti saya. Buruk, kamu cinta siapa? Malaikat, saya sejak 40.000 tahun yang lalu mendengar ada makhluk termulia, tertampan, terkasih di hadapan Allah. Dialah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat, saya ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Malaikat, saya ingin bersama-sama dengan beliau. Saya besar niat saya, keinginan saya bertemu Nabi Muhammad. Malaikat, kalau sudah begini, saya tidak ingin main-main, saya tidak ingin hura-hura, saya tidak ingin bersenang-senang, saya bersungguh-sungguh mohon pada Allah, ikhtiar zahir batin, kapan dipertemukan Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat? Buruk, kamu buruk yang punya niat sungguh-sungguh bertemu Nabi Muhammad.
malam ini kamu yang terpilih menjadi kendaraan Nabi di malam Isra Mi'raj. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Muhammad. Bisa nggak? Bisa nggak? Salawatnya begini. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin. Bila ingin berjumpa Habib hari kiamat, basati dulu pikirnya. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Ibu Adnan. Jangan waktu waktu istiqomah bersolawat jangan malu gelap dosamu. Rasulullah sangat mencintai sama salawat. Allahumma sholli alaihi Maaf rekan-rekan kita, ini agak sulit rekan. Aslinya begini. Bila ingin melihat ikan, tuangkan dulu airnya sebentar. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda. Maaf Pak Kepala Sekolah, ini kan kita ulang-ulang nih. Irawan ikan dalam kolam. Saudara Muhammad, rekan-rekan belajar dari buruk rekan. Ada satu makalah Arab, himmatul rijal tahtumul jibal. Cita-cita seseorang itu bila sungguh-sungguh itu bisa merobohkan gunung. Rekan-rekan kita punya cita-cita tidak? Halo, punya cita-cita tidak? Kaki boleh di bumi, tapi cita-cita gantungkan di langit. Himmatul rijal tahtumul jibal. Cita-cita seseorang itu kerasnya bisa merobohkan gunung. Rekan-rekan, saya berpikir gini, oke lah, guru saya Simbah Kenji Ahmad Basir di Pulau Kauman, almarhum Mama Kurilah, itu mengatakan begini. Ya, nek enomu belum lihat, tuangmu bakal untuk derajat. Lihat itu apa Mbak Yai?
Rialat itu jiret peteng nyengkal motor. Jadi kan, kalau udah penuh dengan tirakat, jiret peteng jangan menuruti nafsunya perut. Nyengkal motor jangan terlalu banyak tidur. Kan? Rusaknya orang dulu deh kan. Orang dulu rusak pertama bifudulil kalam, terlalu banyak omong yang tidak bermanfaat, rusak. Yang kedua, bifudulil to'am, terlalu banyak makan. Ketiga, bifudulil manam, terlalu banyak tidur. Banyak omong, banyak makan, banyak. Rekan-rekan, ingin cita-citanya berhasil tidak? Rekan, yuk penuh dengan tirakat, makan yang halal. Nabi itu sebelum kenyang sudah diselesaikan. Jangan terlalu banyak tidur. Orang yang banyak tidur cepat mati. Halo, orang yang terlalu banyak tidur cepat apa? Mati. Pak, apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya orangnya sudah mati. Dia adalah Mbah Surip. Dia pernah menyanyi begini. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Cepat. Ya bangun. Makan, tidak belajar, tidak bekerja, tidak aktivitas, tidur lagi. Pencernaan belum sempurna. Pencernaan sempurna kok tidur, berarti banyak penyakit, alamat cepat. Ya kan rekan menjaga wajah. Siapa yang sungguh-sungguh maka akan memperoleh yang dicita-citakan. Kan sekarang ada istilahnya orang bijak gini. Belajarlah di waktu pagi. Ya sama-sama. Belajarlah di waktu pagi. Sama-sama. Pakai ini. Yang kedua, bekerjalah di waktu siang. Yang ketiga, istirahatlah di waktu sore. Istirahatlah di waktu sore. Keempat, tidurlah dengan nyenyak di waktu malam. Ulangi sama-sama. Belajarlah di waktu pagi. Bekerjalah di waktu, istirahatlah di waktu sore. Tidurlah dengan nyenyak di waktu. Rekan-rekan, masa pagi, masa muda. Hayatul fata bin ilmi waktu. Hidupnya anak muda dengan ilmu dan takwa. Dengan ilmu iman kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap semuanya ya. Menjaga wajah. Siapa yang sungguh-sungguh akan memperoleh apa yang dicita-citakan. Orang lain biarlah mereka berhepirnya sekarang ada namanya magar. Apa magar? Baik haram. Ada istilah nobar. Apa nobar? Ada istilah apa lagi? Makan haram. Terus nobar. Orang biarlah mereka senang-senang mereka. Sekarang waktunya pagi muda. Sekarang belajar sungguh-sungguh, tekun, sabar. Kalau masa muda penuh tirakat, maka kamu akan mendapat derajat. Menjaga wajah siapa sungguh-sungguh akan memperoleh yang dicita-citakan. Amin Allahumma. Rekan terakhir hasil Isra Mi'raj sholat fardu 5 waktu. Rekan-rekan, siapa yang pagi-pagi tidak sholat subuh tidak ada undur. Tidak ada undur. Pagi-pagi siapa yang tidak sholat subuh? Rekan-rekan, sholat itu kewajiban yang diwajibkan Allah pada orang mukminat siapapun, dia bertempat dimanapun, dalam keadaan apapun dia wajib sholat. Rekan, bila puasa kalian sakit, ini kan untuk puasa,
tambah sakit, itu boleh luka. Kalian safar perjalanan lebih dari 80 kilo, orang puasa boleh muka. Tapi ketika sholat, sholli qa'iman. Anda sholat mampu berdiri, wajib berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Yang mampu berdiri dengan duduk. Duduknya duduk istiros. Tahiyat awal. Pak, kakinya tidak bisa ditekuk, pakai selonjor. Fa'ilam tastati wa'ala janbin. Yang bisa duduk dengan tidur miring. Yang bisa tidur miring rumah. Kalau rumah kan, kalau rumah sini kakinya di sebelah barat, kepalanya timur, ini punggung diganjel bantal, biar kepalanya agak tinggi. Karena begini, kita barat, Allahu Akbar. Rukuk sujud, Allahu Akbar sekian, sambil Allahu liman hamidah. Wah, itu kanannya nggak bisa digerakkan. Apa masih wajib sholat? Masih pakai apa? Isyarah kediman mata. Kaki di barat, kepala timur, punggung diganjel bantal, tangannya tergeletak. Allahu Akbar diam, Allahu Akbar tak, Allahu Akbar diam, Allahu Akbar tak, Allahu Akbar diam, Allahu Akbar tak. Di sholat diam, itu juga ada. Pak, nggak bisa berdiri. Pak masih hidup kok. Dibangunkan mbak, sudah duhur mbak, ayo sholat mbak. Sholat duhur libur mati waktu. Sholatnya di jalan. Kalau dalam hati kok nggak bisa. Baru bisa. Rekan-rekan, masih pengen sholat apa pengen disolati? Masih ingin ke masjid jalan sendiri apa besok digotong sama tetangganya? Tahu kemudian digotong tetangganya, tahu nggak? Dalam sekatil itu sekatil. Rekan-rekan ya. Kedua rekan, sholat sarana untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Ketika ingat Allah, Allah akan memberikan ketentraman. Ketika tentram damai, maka dia akan bisa menyelesaikan semua masalah. Rekan-rekan, siapa yang sering stres? Siapa yang menghadapi masalah sering pusing stres? Anda tahu, orang stres itu mestinya bukan masalahnya yang berat, dirinya sendiri yang nggak bisa menguasai masalah. Kan? Dia sendiri bingung sendiri gitu loh. Ya makanya dengan mengingat Allah, maka kita akan menjadi tenang. Rekan, pembalap mobil Formula 1 itu kecepatan tinggi, resiko tidak? Tapi ketika pengendaranya tenang, resiko bisa diminimalisir. Ya, tenang itu bila mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan, ada satu lagu ini kalian mungkin saat itu belum lahir. Ini lagunya yang lakukan adalah Roma Irama. Mungkin saat penciptaan kalian belum lahir. Lagunya begini. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Bila ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu, maaf, ini bukan orang pacaran, bukan. Bila kamu di sisiku ya Allah, bila saya mendekat kepada Engkau ya Allah, Engkau mendekat kepadaku ya Allah, hati rasa syah ala bidzikrillah tatmainnul
Kulu ingatlah dengan ingat Allah, hati menjadi tentram. Inilah kunci untuk mengurai dari masalah adalah ketenangan. Nah, tenang itu bila mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, suaranya sungguh-sungguh semuanya ya. Rekan, terakhir, siapa yang ingin selalu ditolong Allah?